Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian itu bisa subscribe. Oke, hari ini aku akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman semua. Kenapa sampai hari ini tuh kami masih menjadi pejuang dua garis? Pasti kalian tuh mungkin ada beberapa yang udah aku balesin ya via DM ketika tanya gitu ya guys. Jadi kami itu sebagai pejuang dua garis bukan karena saya itu pernah terkena servisitis itu, karena banyak sekali yang tanya, Mbak, apa karena terkena servisitis atau pernah menderita servisitis jadi itu sulit dalam memiliki keturunan dan lain sebagainya. Bukan. Di kami itu memang ada permasalahan kesuburan atau infertilitas gitu ya guys. Jadi alasannya itu karena azoospermia kita sebutnya kayak gitu, yaitu kondisi di mana di dalam air mani itu tidak terdapat sperma sama sekali, jadi 0 atau 0. Kami itu menikah pada tahun 2017 dan kita memutuskan untuk program hamil otomatis dengan memeriksakan kesuburan itu pada tahun 2021. Cukup telat sih sebenarnya, karena untuk pasutri yang aktif dalam berhubungan seksual itu ya 1 tahun kalau memang belum memiliki keturunan itu ya mungkin langsung memeriksakan kesuburan, bukan kayak kami sampai nunggu hampir 3 tahun lebih. Itu pun karena dipicu ada permasalahan rumah tangga yang cukup besar gitu kan ya guys. Jadi kita setelah itu kita memutuskan untuk promil rencananya, dan pada saat itu memang ada keluhan seputar servisitis tersebut. Jadi aku itu ya ketika melakukan pengecekan atau program hamil gitu kan, itu ceknya untuk aku itu USG sama HSG. Sedangkan suami itu atau laki-laki biasanya langsung analisa sperma, di mana biayanya itu lebih murah para suami ketimbang para istri yang melakukan untuk screening kesuburan. Suami itu ya dari analisa sperma itu bisa diambil kesimpulan gitu loh guys. Kalau perempuan itu sebenarnya banyak banget, dari USG, HSG, mungkin ada pemeriksaan hormon, terus AMH dan lain sebagainya, masih banyak gitu ya. Kalau laki-laki dari analisa sperma itu sebenarnya bisa diambil gitu kan, bisa dilihat have a problem atau tidak. Pada saat itu memang aku USG sama HSG ya kan, pada saat aku itu terkena servisitis. Sedangkan suami itu analisa sperma, di mana hasil yang pertama itu memang keterangannya itu azoospermi. Aku pun tidak tahu apa itu. Jadi ketika aku ambil tes itu kan, kita ketemu dokternya masih besok, jadi aku sempat buka gitu ya, hasilnya itu keterangannya azoospermi, dan itu aku nggak tahu itu tuh apa, sampai akhirnya aku tuh waktu nunggu tes HSG, aku tuh sambil buka di Google, aku sedikit baca-baca, aku sampai langsung kayak shock gitu loh, karena lihat kalau ternyata azoospermi itu ternyata permasalahan yang cukup besar bagi pejuang dua garis. Waktu aku cerita ke suami kayak menenangin gitu ya, besok kita konsul ke dokternya langsung aja. Jadi ketika HSG itu pikiran aku tuh kemana-mana. Jadi setelah itu kita ketemu sama dokter andrologi menjelaskan karena baru pertama kali analisa sperma, kemungkinan bisa didiagnosa dari hasil tesnya itu bisa disebabkan beberapa faktor. Jadi kita memang disuruh 1 minggu kemudian tuh untuk cek sperma lagi dengan diberikan vitamin kalau nggak salah ya pada saat itu untuk suami aku. Dan hasil yang kedua, hasilnya itu masih sama. Terus kita dikasih surat rujukan untuk checking hormon. Jadi kita checkingnya hormon nggak di rumah sakit tersebut, kita ke klinik ya, kita ke Citu di Banyumanik itu untuk checking hormon apa ya, FSH kalau tidak salah, sama apa aku lupa. Itu setelah hasilnya keluar kita bawa ke dokter andrologi lagi, jadi dibacakan hasilnya itu normal. Jadi
dokter andrologi aku menyimpulkan kalau testisnya suami aku sebenarnya itu bisa memproduksi sperma, kemungkinan memang ada penyumbatan. Pada saat itu juga kita itu dikasih surat pengantar untuk melakukan tindakan TC. Tindakan di mana untuk pengambilan sperma melalui bedah kecil gitu kan, diambilnya itu langsung melalui testis. Jadi testisnya atau pabriknya penghasil sperma itu dibelah, diambil. Tapi kita itu kayak masih takut dan masih kayak denial. Masa sih kita harus sampai kayak gini? Berarti kita harus bayi tabung dong, karena dokter dari awal menyarankan seperti itu setelah tahu hasilnya ya, dari hasil analisa sperma sama checking hormone. Untuk dokter spesialis kandungan aku, ketika hasil USG sama HSG aku baik, karena aku memang tidak ada penyumbatan, karena HSG itu kan untuk melihat area rahim sama saluran tuba falopi kita kan, memang tidak ada perlengketan ataupun penyumbatan, jadi masih dikategorikan itu maksudnya itu normal, tidak mempunyai kendala. Jadi aku disuruh stop dulu karena kita sudah tahu masalahnya di suami, jadi kita harus menyelesaikan masalah yang ini dulu. Dokter aku menyatakan kalau memang mau bayi tabung berarti harus melakukan prosedur ini. Jadi karena kita itu kayak masih denial, jadi masa sih harus bayi tabung, endingnya ya kita itu datang periksa ke dokter urologi dengan membawa hasil lengkap dari dokter andrologi gitu ya. Dokter urologi sudah menjelaskan juga ke kita, dari hasil tes ini kemungkinan itu memang ada penyumbatan pada saluran sperma, tapi kita tidak tahu penyumbatannya itu